Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami pada praktikum 11 elektronika digital, praktikum elektronika digital 1. Nama saya sendiri yaitu Muhammad Salman Azuri, NRP 46, dan teman saya Nuni Haryadi Putri, NRP 31. Baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan nomor 1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada praktikum 11, yaitu yang multiplexer ya. Multiplexer itu intinya output yang dihasilkan yaitu satu. Dan pada percobaannya kita disuruh untuk membuat rangkaian multiplexer 221, 421, dan 821. Untuk pemberian selektor sendiri, pemberian sektor sendiri yaitu tergantung dari ininya ya, 221 dan 421 nya ya. Kalau misalkan 221 kan berarti kan 2, berarti kan 2 pangkat 1, jadi selektornya ada 1 karena pangkat 1. Kalau 4 kan 2 pangkat 2, jadi selektornya ada 2. Kalau 8 kan 2 pangkat 3, jadi selektornya ada 3. Seperti ini ya. Dan nanti kita akan mencari persamaan SOP dan POS-nya. Langsung saja kita ke tabel kebenarannya. Ini belum diisi ya, kita isi dulu. Untuk D0 nya sini outputnya kan selalu ini ya 01, dan ini 01, dan yang ini X, ini X. Nah untuk sini yaitu 0 0 1 1. Oke, kita cari persamaannya. Kita cari outputnya dulu. Ini outputnya 0 ya, 0 tambah 1 berarti 1, ini 0, ini 1. Oke, setelah itu kita cari persamaannya dengan menggunakan SOP ya. Untuk ini persamaannya yang pertama, untuk persamaan pertama yaitu X sama dengan S0 bar dikali dengan S0 bar itu dikali dengan D0, terus ditambah S0 ditambah dikali D1. Ini untuk persamaannya X yang pertama ya 221. Kita cari untuk 421. 421 kita isi dulu ininya, ini 01, terus ini X semua ya. Ini X, ini 01, terus ini X lagi. Setelah itu ini X, ini 01, ini X. Setelah itu ini X, ini 01. Nah untuk sininya yaitu 0 0 1 1 0 0 1 1. Nah untuk selektor yang 0 nya ini yaitu 0 0 0 0 1 1 1 1. Dan ini pastinya akan 0 kan dijumlahkan ya, 1. Ini outputnya selalu 01 ya, lalu gitu, karena kita kembali ke sifat multiplexer yaitu menampilkan angka satu angka yang diberikan, maksudnya yaitu menampilkan satu output. Nah setelah satu, jadi kerjanya kayak saklar gitu loh. Nah ini D0 D1, ini untuk 01 untuk D0, ini 01 untuk D1. Oke, kita cari S nya terlebih dahulu. S nya yaitu 1 atas, berarti S0 bar dikali S1 bar ini ya. Setelah itu D0 dikali D0, terus ditambah untuk satunya lagi yang ini ya, yaitu S0 bar dikali S1 dikali D1, terus ditambah
Ini D1 S1 D1 oke. Dalnya yaitu yang ini ya, yang ini berarti S0 dikali S1 bar terus dikali D2. Oke, selanjutnya yaitu untuk satu terakhir S0 dikali S1 dikali D3. Oke, ini untuk persamaan 4-1 ya. Selanjutnya kita akan mencari persamaan dari 8-1. Kita isi dulu ininya sama seperti kayak ini. Nah, biar cepat ya. Nah, jadi ini 01, ini X ya, ini X, di sini 01, ini X lagi. Nah, terus ini X juga 01, X lagi, ini X, ini 01. Ini XX lagi. Oh, sebentar, ini ada yang salah. Platnya yang ini ya. Karena kita tadi S0 S1. Oh, ini mulai dari ini. Kita X dulu. Terus kita mulai dari D0. Nah, gini ya. Untuk D0 nya berarti 01, 01, D1, 01, 01, 01, 01, 01, dan sini ini nanti akan 01. Sini X semua. Oke, di sini X juga. Nah, oke. Dan output ini akan selalu 0, 1, 0, 1 ya. Karena sesuai dengan sifat multiplexer 0, 1, 0, 1. Oke, untuk ininya isi di sini ya. Itu 00, 11, 00, 11 berarti 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Terus ini 0, 0, 0, 0 4 kali, terus 1, 1, 1, terus 0 lagi 4 kali, terus 1, 1, 1. Setelah itu untuk S1 nya yaitu 0 nya 8 kali ya, itu 1, 1. Hanya ini untuk S0 terakhir mohon maaf ya ternyata saya salah. Jadi ini gini, nah, X taruh sini. Ini kebanyakan selektor karena 81 itu selektornya ada 3. Jadi ini kita delete cell, entry column. Oke. Nah, reset. Oke, kita delete aja.
delete kolom. Oke, terus ini kita tambah lagi salah, tambah lagi. Jadi gini aja ya, daripada kita pusing untuk menggantinya, kita X ini. Nah, jadi di sini kita punya 3 sektor. Ini nggak dipakai ya, ini kita senterkan dulu. Gini aja. Oke, jadi kita punya ini. Kita cari persamaannya yang ini dulu, yang atas, berarti S0 bar, S1 bar, S2 bar, D0 tambah. Terus yang bawah ini ya, yang bawah ini berarti ini S0 bar, S1 bar, S0 bar, S1 bar sama S2 D0, S2 D1. Terus ditambah lagi dengan bawahnya lagi 1, 2, yang ini ya. Oke, yang ini yaitu S0 sama S2 nya yang di bar. S0 bar dikali S1 dikali S2 bar, terus dikali D3 D2, terus ditambah lagi. Terus yang ini ya, S0 nya aja yang di bar, S0 bar dikali S1 dikali S2, terus dikali D3, terus lagi S1 untuk D4 nya ini ya, hanya S1 dan S2 nya yang di bar, S0 dikali S1 bar, S2 bar dikali D4. Oke, tambah lagi yaitu yang ini ya, untuk D5 nya yang ini berarti S0 dikali S1 di bar dikali S2, terus dikali D5. Oke, terus tambah lagi yang ini ya, yang bawah ini, yaitu yang S2 nya aja yang di bar, S0 dikali S1 dikali S2 di bar, terus dikali D6. Oke, tinggal D7 yaitu yang bawah sendiri ya, tidak ada yang di bar, berarti S0 dikali S1 dikali S2 terus dikali D7. Nah, jadi ini persamaannya, ini persamaan dari rangkaiannya. Nah, ini nanti kita akan rangkai pada Proteus ya. Langsung saja kita Proteus, kita cari dulu yang ini saja, kita tulis dulu ya biar mudah. Caranya kita tulis di sini F. Nah, itu kita cari rangkaiannya kita butuh N2 inputan, berarti 7408 sama OR Oh, 7404 ini OR ya, not maksudnya. Kalau OR 7432. Nah, setelah itu kita cari logic state sama logic flow state. Langsung kita rangkai. Untuk rangkaian pertama
Di sini ada 2 inputan. 1 2. Nah, nanti pada logik ini ada selektornya. Ini selektornya ya. Selektornya kita beri not. Oke, kurang ke bawahan. Setelah itu kita end kan. Ada 2 n ya. Oke, kurang ke bawahan lagi. Oke, kita hubungkan. Jadi ini S0, ini S0 nya ya, kita beri ini dulu dah biar enak. Ini D0, ini D1, terus ini S0, ini S0 kali D0, berarti sini ya S0 bar di sini, terus ini pakai ini. Biasanya kita pakai OR, itu kita pakai logic groupnya. Nah, oke, kayak gini ya. Langsung kita coba. Nah, seperti ini ya. Kalau kita 0 ini pada rangkaiannya tadi 0 0 0, sektornya 0, ini bakalan masuk ke D0 ya, untuk punyanya D0 ya. Jadi kalau 0 ini berarti outputnya ini sesuai dengan D0 nya. Kalau ini dirubah-rubah nggak bakalan ngaruh. Kalau ini kita ubah 1, maka D1 nya yang akan keluar yang di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ini rangkaiannya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan merangkai untuk kita rangkai yang untuk 4 kita untuk 421 ya. Untuk 421 kita ambil dulu persamaannya. Oke, jadi ini persamaannya ya. Setelah itu kita ini mohon maaf tadi terlalu kecil untuk pembuatan Proteusnya, lembar Proteusnya. Tidak masalah, langsung saja kita mulai ya untuk logic state-nya ya. Logic state ini ada 1 2 3 4, ada 4 1. Kita beri logic state, ini ada 3 inputan, kita cari n yang 3 inputan ya. Selektornya terlebih dahulu. Dua ya selektornya, kita beri not. Selanjutnya kita pasang n nya. Satu
2 3 graphic state 2 Oke, alasannya kita beri ini ya, ini untuk ini yaitu S0, terus ini S1, ini untuk D0, ini untuk D1, ini D2, terus ini D3. Selanjutnya kita hubungkan, D nya tidak ada yang di bar. Oke, langsung saja kita ini S0 di bar sama S1 di bar yang atas, berarti ini ya. Oke, selanjutnya S0 nya yang di bar ini, terus S1 nya tidak di bar ya, ini S1 nya tidak di bar. Terus yang selanjutnya itu S0 S1 nya yang di bar, ini ya, ini S0 nya tidak di bar. Nah setelah itu S01 nya tidak di bar lagi. Oke, setelah itu kita pakai OR yang 4 ya. Kita pakai logic group. Oke, kita jalankan. Nah, kita jalankan. Ketika 00, selektornya 00 sama seperti ini. 00 berarti dia mengikuti D0 kan ya. Berarti D0 nya yang akan berjalan. Jadi outputnya mengikuti D0. Nah, seperti ini ya. Kalau ini kita ubah-ubah, tak akan berubah karena ngikutin D0 nya yang atas. Begitupun dengan yang lainnya. Kalau ini kita rubah 01 bakal mulai D1. Kalau kita ini rubah ke sininya 1, terus ini S1 nya 0 ya di D2. Kalau kita rubah ini juga bakalan 0 karena ngikutin outputnya dari D2. Ketika semasa 1 maka dia akan ke D3 tentunya gitu. Seperti itu ya. Baik, untuk ini sudah selesai. Kita lanjut ke praktikum yang bawahnya ya. Ini karena tadi nggak nyampe, kita taruh keluar dulu. Oke, kita buat di lembarnya sini. Oke, langsung saja kita ke 821 ya. Saja kita tulis dulu persamaannya. Pakai 01 saja karena terlalu besar. Edit dulu, kita taruh 02 coba. Oke, 02. Oke, persamaannya terlalu besar juga, nggak apa-apa. Taruh sebelah sini. Oke, udah nyampe ya. Langsung kita buat ini selektornya ada. Kalau 821
1, berarti selektornya ada 3. Oke, kita buat logistiknya dulu di sini. Setelah itu kita buat ini selektor ada 1, terus ini 2, terus ada 3. Oke, kita kasih not 1, 2, 3. Jadi ini notnya. Setelah itu kita buat n. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4, berarti kita butuh n yang 4 inputan. Satu, 2, 3, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Kita kecilkan dulu. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurang 1, 8. Oke, 8. Oke, untuk ininya kita bawain dulu. Oke, selanjutnya kita graphic state-nya dulu ya. Ini tadi karena kesalahan buat ini ya, buat apa itu, lembar Proteusnya, jadi tidak apalah, yang penting bisa berjalan. Nah, oke, karena ini D0 nya D1 nya nggak ada yang di bar, kita hubungkan saja langsung. Ini kita beri ini dulu, ini yaitu D0. Langsung kasih 03. Ini D0, ini D1, ini D2, ini D3, terus ini D4, terus ini D5, terus ini D6, terus ini D7. Nah, ini hubungkan dulu. Ini adalah S1, S0 maksud saya. Ini S1, terus ini S2. Oke, selanjutnya kita hubungkan sesuai dengan persamaannya. Ini di bar semua, masuk ke atas. Oke, selanjutnya ini Oke, selanjutnya yaitu S0, S1 di bar, S0 dan S1 di bar. Terus untuk S2 nya yaitu tidak di bar,
berarti kita ambil dari sini untuk S2 nya. Nah setelah itu ini ya, S0 nya di bar, S1 tidak di bar, S2 nya di bar. S0 nya di bar, S1 nya tidak di bar, ambil dulu. Terus sama S2 nya di bar ini ya. Nah ini 1 2 3 sudah, berarti 1 2 3. Sekarang yang D3 nya hanya S0 nya aja yang di bar, yang satunya tidak, S2 nya juga tidak di bar. Oke, ini yang D3. Sekarang yang D4. Untuk D4 yaitu S1 nya di bar, S2 nya di bar. Untuk ininya tidak ya, untuk S0 nya. Untuk S0 nya yang ini berarti tidak di bar. Terus ini di bar ya. Nah sekarang untuk D5 nya, D5 nya yaitu S1 nya saja yang di bar, S0 nya tidak di bar, S1 nya yang di bar. Nah untuk D6 yaitu S2 saja yang di bar, S2 saja yang di bar, S1 nya tidak, dan S2 nya yang di bar. Oke, untuk D berapa ini, D6. Sekarang D7. Untuk D7 nya yaitu semuanya tidak di bar. Oke, sekarang kita jalankan. Oh belum ya, ini masih OR-nya. Ada OR 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 7 8 inputan. Kita cari OR yang 8 inputan. Ada nggak ya? Ini ada OR 8 inputan, langsung kita pasang pada tengah-tengah ini ya. Oke, jadi masanya seperti ini. Oke, kita kasih logic group. Oke, ingat pada multiplexer hanya satu output yang dikeluarkan, yang ditampilkan. Oke, ketika jadi ini outputnya sesuai dengan selektor ya. Jadi ketika S0, S1, S2 itu adalah 000 seperti ini, dia berarti pada ruangan D0, punyanya D0. Jadi output yang dikeluarkan dari rangkaian ini yaitu dari D0. Begitupun dengan selanjutnya. Langsung kita coba. Ketika 011, ketika kita nyalakan ini nggak akan pengaruh, nyalakan ini juga nggak pengaruh, D3 juga nggak pengaruh, D4 juga nggak pengaruh, D5 juga nggak pengaruh. Jadi yang pengaruh hanya D0 saja, gitu, hanya D0 saja. Nah ketika kita ini mau rubah ke yang ini jadi 001, S1 nya adalah 1, S2 nya adalah 1, maka ini berubah pada D1. Jadi kalau kita D2 nya nyalakan nggak akan berubah karena outputnya ini pada D1. Nah gini ya. Begitupun dengan selanjutnya, kita coba untuk selektor selanjutnya yaitu pada D2. D2 yaitu S1 nya. Nah ini pada D2 kalau gini. Nah gini ya. Terus selanjutnya pada ketika D3. Nah ketika selektornya itu 011. Nah 11. Nah ini pada D3. Nah gini ya. Nah ketika kita pada D4 yaitu 1 untuk S0, berarti ini 1, ini 0 ini pada D4. Nah gini, outputnya bakalan yang dikeluarin ada hanya D4 saja. Nah untuk D5 itu S2 nya 1, ini untuk D5. Oke, kalau D6 ini nggak bisa, kita rubah selektornya dulu. Selektornya yaitu untuk D6 110, ini untuk D6.
Nah, untuk di 7 yaitu semuanya 1, ini baru di 7. Oke, kalau ini nggak bisa, kalau nggak berubah ini berarti hanya di 7. Baik, jadi seperti itu ya selektor untuk multiplexer. Dan untuk selanjutnya kan ada demultiplexer, itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nuni. Sekarang saya akan menjelaskan untuk nomor 2, membuat rangkaian demultiplexer dengan 1 to 2, multiplexer 1 to 2 dengan 1 data selektor, 1 to 4 dengan 2 data selektor, dan 1 to 8 dengan 3 data selektor menggunakan gerbang dasar dengan melihat masing-masing outputnya dengan metode SOP dan POS. Nah, sebelum itu kita ke Word dulu untuk melihat tabel kebenarannya. Untuk tabel kebenarannya seperti ini. Untuk 1 to 2 itu dia itu membutuhkan input 2 buah input karena 1 buah input karena 1 to 2 yang akan menghasilkan 2 output. S0 ini merupakan data selektor. Untuk menentukan data selektornya itu seperti N sama dengan N sama dengan 2 pangkat N. Nah, M adalah data selektor. Sedangkan N adalah banyaknya output. Jadi apabila outputnya 2, maka data selektor yang dibutuhkan itu 1. Jadi N-nya 2 sama dengan 2 pangkat M. Pangkat M yang menghasilkan 2 itu 1, berarti membutuhkan 1 data selektor. Seperti itu. Demultiplexer itu sama seperti multiplexer, tapi kebalikannya. Inputannya semua 1, output yang keluar jadi banyak. Untuk menentukannya itu menggunakan SOP sama POS. Di sini kita menggunakan POS. SOP. Output 1 itu yang ini. S0 di S0 bar dikali di 1. Output 2 yang ini S0 dikali I1. Nah, setelah itu kita bisa membuat rangkaiannya seperti ini. Ini adalah SOP-nya. Membutuhkan 2 buah inputan, itu data selektor sama input 1, 2 logic step, sama 2 gerbang N.
dan 1 gerbang NOT. Diberi inisial dulu, ini S0, ini input 1, ini output 1, ini output 2. Setelah itu membuat rangkaian itu output 1 itu S0 bar, S0 nya di bar, taruh sini, I1 nya nggak di bar. Setelah itu kita lanjutkan dengan output 2 seperti ini. Setelah sudah tersambung semua, hubungkan masing-masing gerbang N dengan logic probe. Nah, coba putaran dulu. Apabila inputnya S0 0, input 1 0, maka output yang dihasilkan baik output 1 dan 2 itu 0. Coba kita lihat di tabel kebenaran. Nah, seperti ini. Coba kita buat S0 nya 0, I1 nya 1. S0 nya 0, I1 nya 1. Nah, maka output 1 nya 1, output 2 nya 0. Output 1 nya 1, output 2 nya 0. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan ke selanjutnya saya akan menjelaskan demultiplexer 1 inputan dengan 4 output yang menggunakan 2 data selector. Nama seperti tadi kita menggunakan solve. Di sini untuk output 1 itu S0 bar dikali S1 bar dikali input 1. Untuk output 2 yang ini S0 bar S1 I1, S0 bar S1 I1. Output 3 itu yang ini, berarti S0 S1 bar I1, S0 S1 bar I1. Output 4 itu S0 yang ini, yang ini S0 S1 I1. Nah, setelah itu kita bisa buat rangkaiannya.
Pertama kita siapkan gerbang N dengan 3 inputan. Nah, di sini kita pakai 3 buah logic state, 1 untuk inputan, 2 untuk data selector. Terus gerbang N ini kita butuh 4, sesuai outputnya ada 4. Terus masing-masing dihubungkan dengan gerbang NOT untuk data selektornya. Setelah itu hubungkan S0 bar dengan sebentar, dikasih inisial dulu. S0 S1 I1 output 1, output 2, output 3, output 4. Terus pasangkan logic block-nya juga sekalian. Setelah itu buat rangkaian untuk output 1 S0 bar
S0 bar sama S1 bar. Terus inputan 1. Selanjutnya S0 bar S1 sama I1. Selanjutnya S0 S0 S1 bar sama I1. Selanjutnya S0 I1 S0 S0 S1. Ya betul. Nah, sudah selesai. Coba kita run. Coba apabila inputannya 1, S01, S11, maka output yang dihasilkan dari output 1 sampai 4 itu 0. Coba kita sebagai kebenaran, ya ini 0, maka yang dihasilkan output 0 semua. Coba kalau I1-nya 1, nah, maka di sini output satunya akan 1. Terus kalau output satunya di-nolkan, output satunya juga ikut 0. Jadi gunanya data selector ini itu untuk memilih output yang keluar itu kemana gitu, seperti itu. Selanjutnya coba 011 akan menghasilkan output 2 bernilai 1. S11 I11 S11 I11. Nah, output 2 akan menghasilkan 1. Kalau ininya 0, maka output 2-nya juga ikut 0. Seperti itu. Jadi mengarahkan ke outputnya mau keluar gimana. Selanjutnya saya akan menjelaskan demultiplexer 1 to 8 dengan 3 data selector. Selanjutnya saya akan menjelaskan, mohon maaf, ini bukan 4 ya, ini 8 ya, itu 8. Sama seperti tadi, kita cari SOP-nya dulu, output 1 sampai output 8. Output 1 sini S0, S1, S2 di bar I11, S0, S0 bar, S2 bar, S1 bar, S2 bar, sama I1. Output 2 S0, I1 bar, S0, S1 bar, S0 bar, S1 bar, S2 I1. Benar kan? Terus ini output 3, yang ini output 3.
S0 bar, S2 bar, S0 bar, S1, S2 bar, I1, output 4 ini, S0 bar, S0 saja yang bar, S0 bar, S1, S2, I1. Kalau output 5, S1, S2 nya bar, output 5, S0, S1 bar, S2 bar, I1. Kalau output 6 itu cuman S1 nya aja yang di bar, S0, S1 bar, S2, I1. Kalau output 7 itu hampir itu cuman S2 saja yang di bar, untuk output 7. Output 7 S0, S1, S2 bar, I1. Untuk output 8 itu enggak di bar semua, S0, 0, S1, S2, I1. Sudah selesai. Setelah itu kita bisa membuat rangkaiannya. Nah, mungkin nggak bagus itu, tapi terlalu panjang. Terus sini. Nah, ini di copy dulu. Dia benar terlalu panjang. Maju. Mundur. Oke.
Nah, sudah. Ini output 1 sampai output 4. Terus selanjutnya output 5 sampai 8. Oke. Password. Oke. Nah, setelah itu baru kita bisa membuat rangkaiannya. Kita siapkan 4 inputan, 4 data, 4 logic state, itu 1 input sama 3 data selector. 3 data selector. Di sini. 1, 2, 3. Terus ada 8 N4 inputan. N4 inputan. Nah, ini. Satu, 8 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah. Kita kasih di sini output 1. Kita kasih inisial dulu. I1, S1, S0, S1, S2, output 1, output 2, output 2, output 3, output 4, output 5, output 6, output 7, output 8. Nah, sudah ditata. Iya. Ini S1. Ini S0. Ini S2. Ini I1. Taruh sini. 1. Output 1. Output 1 di sini. Output 2 di sini. Output sini. Output 3 di sini aja. Output 3. Output 4. Output 5. Udah di sini aja. Output 6. Sini. Output 7. Output 8. Aduh. Nah, sudah.
Sudah, setelah itu hubungkan masing-masing gerbang N dengan logic probe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rencana. Ini di sini. Ya, di sini aja wis. Di sini output 4, output 3. Output 2. Output 1. Output 5. Apakah output 6. Output 6 yang lurus. 6. Output 7. Output 8. Nah, sekarang membuat rangkaian output 1 dulu. Oh, lupa gerbang NOT-nya. Gerbang NOT masing-masing data selector. NOT. Sudah. Dihubungkan out 1 dihubungkan ke input 1 dihubungkan ke output 1. Salah. Input 1 dihubungkan ke output 1 ke gerbang N 1. Terus S0 bar dihubungkan, S1 bar dihubungkan, S2 bar ya dihubungkan, terus S0 bar, S1 bar, S1-nya dihubungkan lagi ke sini, terus S0 bar, S0 bar sama S1 bar, S2-nya tidak di bar. Nah, terus selanjutnya I1-nya taruh di sini lagi. I1 S0 bar di sini. S0 bar S1 sama S2 bar. Selanjutnya I1-nya tetap sama. I1 tetap sama. I1 tetap sama. S0 bar S1 S2 S1
S2. Selanjutnya output 5 I1-nya tetap, I1-nya tetap, S0. S0, S1 bar, S1 bar, sini S2 bar. Hampir ya. S2 bar di sini. Ini I1-nya tetap. Ini S0. S0 tidak di bar. S0, S1 bar, S1 bar, S1 bar, S2. S2. Terus selanjutnya I1-nya tetap, S0, S1, S0, S1, S1, gimana S1? S1, S1, S2 bar. S2 bar. Terus ini semua I1, I1, S0, S0, S1, S2. Sudah seperti ini. Coba saya run dulu. Nah, apabila input I1-nya 0, data selektornya 0, 1, data selektor 0-nya 0, data selektor 1, 0, data selektor 2-nya 0, maka menghasilkan output dari output 1 sampai 8 itu outputnya 0 semua. Nah, ini seperti ini tabel kebenaran, 0 semua. Coba kalau output 2 di sini S0-nya 0, S1-nya 0, S1, S2 sama I1-nya 1.
Oh iya, S2 1. Nah, maka output 2-nya akan bernilaikan 1. Coba kalau ini dinolkan, nah ikut 0 juga. Coba kalau output 4 di sini, output 4 di sini S0-nya 0, yang lainnya 1. S0-nya 0, yang lainnya 1. Nah, maka output 4 akan bernilaikan 1. Coba ini dirubah, ini ikut 0 juga. Jadi gunanya data selector sih di sini udah membuktikan arah outputnya akan keluar kemana. Seperti itu. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.